Ancaman negara Pancasila. Kita semua tahu bahwa ada negara sekuler dan ada pula negara agama. Negara kita bukanlah negara sekuler dan bukan negara agama, tapi bukan pula negara yang bukan-bukan, melainkan negara Pancasila, yang adalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Adalah fakta bahwa lebih mudah mengurus negara sekuler maupun negara agama dibanding mengurus negara Pancasila, yang notabene adalah negara multi agama. Kita bisa lihat bahwa kebanyakan negara sekuler maupun negara agama itu kondisinya lebih aman dibanding negara Pancasila yang ribut-ribut melulu. Sering sekali terjadi demonstrasi-demonstrasi, apalagi ditambah dengan kepentingan-kepentingan politik dari orang-orang tertentu yang ingin menggulingkan kekuasaan dengan cara memanfaatkan agama dan memanfaatkan pemeluknya yang super sensitif, yang mudah sekali diprovokasi untuk dibenturkan dengan politik dan pemerintah. Negara sekuler adalah negara yang netral dalam permasalahan agama, tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Sebuah institusi atau badan negara di negara sekuler berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Negara sekuler menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan. Di dunia ini sangat banyak sekali negara-negara sekuler. Di antaranya adalah Timor Leste, India, Jepang, Nepal, Rusia, Singapura, Austria, Belgia, Bulgaria, Prancis, Irlandia, Italia, Spanyol, Swedia, dan negara-negara Afrika. Ada pula negara sekuler yang mayoritas penduduknya beragama Islam, antara lain adalah Turki, Tajikistan, Azerbaijan, dan Albania. Negara agama adalah negara yang menggunakan hukum agama tertentu sebagai hukum positif, tetapi tidak ada paksaan kepada warganya untuk memeluk agama yang dijadikan hukum positif negara. Kalau ada ketidaknyamanan individu yang beragama lain dalam kehidupan sehari-hari dan aspirasinya tidak diterima, itu hanya merupakan konsekuensi logis dari perbedaan ideologi. Contoh dari negara agama antara lain adalah negara Argentina, Vatikan, Denmark, Norwegia, Inggris, Yunani, Kamboja, Israel, Kuwait, Syria, Yordania, Emirat Arab, Maroko, Brunei Darussalam, Republik Islam Iran, dan Republik Islam Pakistan. Mengapa negara sekuler pada umumnya lebih aman dibanding negara Pancasila? Karena negara sekuler tidak mengurusi atau mengatur agama warganya. Urusan agama tidak dicampur adukkan dengan urusan pemerintahan. Urusan memeluk agama atau tidak memeluk agama diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing warga negara untuk bebas memilih. Negara hanya mengurus keamanan. Barang siapa mengganggu keamanan, maka negara akan bertindak. Dan mengapa negara agama pada umumnya juga lebih aman dibanding negara Pancasila? Karena negara agama hanya menerapkan undang-undang yang sesuai dengan satu agama tertentu saja. Jadi jelas-jelas sudah bahwa pemerintah negara sekuler maupun pemerintah negara agama lebih mudah bekerja dibanding pemerintah negara Pancasila yang harus mengurusi dan peduli dengan bermacam-macam agama yang dipeluk oleh warganya. Acap kali terjadi ribut-ribut karena agama atau sara. Mereka melakukan demonstrasi liar dan merusak, memprotes kebijakan pemerintah dengan melanggar prosedur baku. Apakah negara Pancasila yaitu Indonesia tidak bisa aman secara baik? Tentu saja bisa, namun diperlukan effort yang sangat keras dari pemerintah dalam mengedukasi warganya dalam hal mengamalkan ajaran agama. Pemerintah memang sudah berupaya mewujudkan effort yang dimaksud, yaitu dengan membentuk BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
Dengan tujuan yang sama, DPR juga telah membuat RUU HIP atau Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang kemudian kita ketahui menuai kontroversi hebat di kalangan masyarakat luas dan bahkan di kalangan organisasi resmi dan organisasi keagamaan. Dengan demikian maka terbuktilah dengan jelas bahwa mengelola negara Pancasila itu jauh lebih rumit dibanding mengelola negara sekuler maupun negara agama. Itulah makanya dahulu sebelum Indonesia merdeka ada wacana untuk memproklamirkan negara Indonesia dengan sistem sekuler. Sebenarnya kunci dari semua permasalahan yang ada di Indonesia, yang ada di negara Pancasila adalah bahwa mengamalkan ajaran agama itu hendaknya adalah dengan logika yang benar, yang pedoman bakunya adalah berbuat baik, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan agar tidak menyinggung, tidak menyakiti atau tidak merugikan pihak lain, berbudi pekerti yang tidak serakah, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak membenci, tidak membunuh, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak dungu atau tidak delusi. Boleh meyakini kebenaran agama sendiri, tetapi jangan menyalahkan agama lain secara terbuka, karena pemeluk agama lain juga punya pemikiran yang sama, yaitu meyakini kebenaran ajaran agamanya juga. Agama adalah keyakinan, sebab setiap pemeluk agama mengklaim bahwa agamanya lah yang benar, yang lain adalah agama yang salah. Ini bisa terjadi karena para pemeluk agama tidak bisa membuktikan sendiri kebenaran agamanya. Mereka hanya percaya kepada katanya, kata orang lain, kata guru, kata pemimpin agama, dan kata kitab suci. Jadi sekali lagi, kunci dari mengamalkan ajaran agama itu adalah harus dengan logika yang benar dan tahu persis benang merah ajaran agama yang pastinya baik dan adil. Ekstrem kiri sudah berhasil kita singkirkan, dan sekarang yang juga berbahaya adalah ekstrem kanan. Ekstrem kanan ini kiranya perlu juga diselesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada lagi kaum radikal negatif, intoleransi, dan teroris. Sekali lagi, sekarang ini jelaslah sudah bahwa kunci dari keutuhan NKRI itu terletak pada cara bagaimana setiap warga negara bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, yang tidak menyinggung, tidak menyakiti, atau tidak merugikan pihak lain, melainkan bersedia membantu dan tolong-menolong atau bergotong royong dengan sesama, bersatu padu mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia secara tulus dan ikhlas demi Indonesia maju. Jadi faktanya yang menjadi ancaman saat ini bagi negara Pancasila adalah ekstrem kanan, yaitu para kaum radikal negatif, kaum intoleran, dan teroris. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap perilaku sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu tetapi menempuh cara-cara radikal negatif, intoleran, teroris, atau ekstrem kanan itu? Tentu saja yang bertanggung jawab adalah kita semua untuk bisa memberikan edukasi yang benar, khususnya adalah menjadi tugas pihak yang berwajib, para penegak hukum dan kaumnya sendiri yang tidak radikal, yang lebih pintar dan lebih wise, yang lebih bijaksana. Demikian, dan semoga video ini bisa sedikit mencerahkan dan sedikit mengedukasi kepada kita semua. Amin.